Perkenalkan, nama saya Winda Fatimah dengan NIM 220114018 dari kelas 3E, Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 7 pada pertemuan mata kuliah pendidikan multikultural dengan judul materi Peran Sekolah Dasar sebagai Lembaga Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia. Peran sekolah dasar dan juga peran guru sangatlah menentukan pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Adapun peran dari sekolah dasar sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, yakni yang pertama, sekolah bermanajemen multikultural. Artinya, sekolah menampung semua elemen dan semua aspek perbedaan, bukan hanya berfokus pada satu aspek saja. Yang kedua, sekolah dasar sebagai model penyampaian perbedaan-perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sekolah dasar sebagai tempat belajar dan mengajar antar budaya. Yang keempat, sekolah dasar sebagai sarana untuk mengenalkan, memahami, dan menghargai kebudayaan kepada generasi muda. Yang kelima, sekolah sebagai tempat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. Peran sekolah yang terakhir adalah sekolah dasar sebagai sarana mengenalkan budaya pada peserta didik. Dalam mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia, tentunya peran guru sangatlah menentukan hal tersebut. Apa saja peran guru dalam mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia, khususnya guru sekolah dasar? Yang pertama, peran guru terhadap perbedaan agama. Dalam hal ini, seorang guru harus mampu untuk bersikap demokratis, artinya dalam setiap tingkah lakunya, baik sikap maupun perkataannya, tidak diskriminatif dan bersikap adil dan tidak menyinggung murid-murid yang berbeda agama dengannya. Yang kedua, peran guru terhadap perbedaan bahasa. Ada 2 poin penting yang dapat dilakukan guru untuk menyatukan perbedaan bahasa dari peserta didiknya. Yaitu, yang pertama, guru harus mempunyai wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keberagaman bahasa. Wawasan ini adalah dasar seorang guru agar sikap dan tingkah lakunya menunjukkan sikap yang sama dan selalu menghargai perbedaan bahasa yang ada. Yang kedua, guru harus mempunyai sensitivitas yang tinggi atau kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah yang menyangkut adanya diskriminasi bahasa yang terjadi di dalam maupun di luar kelas. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Dalam pengembangan pendidikan multikultural di sekolah dasar, tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru maupun sekolah. Kendala yang pertama adalah kemampuan guru dalam melakukan manajemen seperti pelaksanaan, perencanaan, dan komunikasi berbeda, sehingga untuk mengukur keberhasilan perkembangan pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai karakter belum jelas. Yang kedua, peserta didik dan wali peserta didik yang beraneka ragam membuat pola mendidik antara sekolah dan rumah belum sinkron, sehingga diperlukan kerjasama yang lebih intens lagi antara pihak sekolah dan rumah agar pengembangan pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai karakter dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kemampuan dan keterampilan guru yang masih terbatas, pengalaman guru dalam mengajar materi tentang pendidikan multikultural masih minim, kurangnya sosialisasi pendidikan multikultural untuk para guru dapat juga menjadi suatu kendala dalam pengembangan pendidikan multikultural.